Zaman keduniaan apa? Nabi itu menerima Ini wahyu. definisi Nabi itu bang, bahasa apa ya? Pernah bicara dengan Allah. Emang Allah pernah bicara dengan Muhammad? Allah itu siapa Saya sih? tanya dulu. Allah itu siapa? Ya dalam agama kalian yang kalian percaya itu. Ya, Allah itu siapa? Yang dalam kepercayaan kalian Allah itu siapa? Ya Allah itu sembahan umat Islam. Jadi Allah itu pernah nggak bicara sama Muhammad? Pernah menerima perintah sholat Di mana di Al-Quran? Tunjukin waktu ayatnya. Nabi Muhammad Mi'raj. Coba tunjukin, baca dan terjemahin. Coba. Ya Nabi Muhammad Isra Mi'raj menerima perintah Iya, sholat 5 waktu. coba bacain ayatnya. Kalau Ya nggak karena perlu, ya ngapain Muhammad saya baca. nggak perlu. Berarti ini kan bukan jalan lintas. Pernah nggak Paulus ketemu Yesus? Hah? Saya tanya balik, pernah nggak Yesus ketemu Paulus? Kok tanya balik sih? Ya saya kan udah jawab, pernah ketemu. Menerima sih perintah kamu? sholat, saya udah jawab. Ya saya tanya balik, pernah nggak? Pernah nggak Yesus ketemu Paulus? Mana begini? Ya kan saya udah jawab, saya tanya balik gitu loh. Pertanyaan yang Kalau pernah sama. Muhammad Pernah nggak bicara sama Allah, ya Yesus benar-benar ketemu nabi Paulus? dia. Di mana Berarti kalau Yesus nggak ketemu pernah, Paulus? Saya gimana udah jawab dia dulu. dia pernah bicara dengan Allah. Kamu ini Maksud bicara terus. Lama-lama kau saya mandikan malam-malam 7 sumur nanti. Yang bener lah kau. Itu kau jawab juga pertanyaanku. Kenapa kau nggak jawab? Pernah nggak Yesus ketemu jawab. Paulus? Di mana? Lucu kalian. Ketawa. Lucu kau ini. Kalian perempuan. Nah, bagaimana pesundal nanti ketemu istrimu bagaimana? Sabar kalian perempuan. Nanti kalau istrimu ketemu pesundal apa? Soal jawab apa itu? Sabar kalian perempuan. Sabar kalian perempuan Tidak Kristen. ada buat Nanti kalau kalian. kamu masuk surga, Cuman buat ketemu pesundal di sana. agama kalian Nah, hanya kau dikasih gamparilah sama laki-laki. satu-satu pesundal itu. Karena pesundal inilah yang pernah selingkuh sama suamimu. Pesunda. Betul? Betul nggak? Pesunda. Betul nggak? Di agama kok cabul. Ya makanya jangan, kenapa ada pesundal di surgamu? Pesunda? Ya Iya. di surga lah. Iya, ngapain di sana dia? Ya karena Tuhan mengangkat dosanya. Ya terus Kayak nanti kau ketemu sama dia ngapain? Lu pakai? enggak lah. Ya terus apa gunanya dia di sana? Apa gunanya? Bisa naik ke surga lagi. Ya apa gunanya pesundal di surga? Ya di surga biar kan dia udah kan udah Apa? Buka Itu praktek baik, lagi kita- di sana? Di agama kalian ya cabul bang. Sedikit dari ada di Alkitab. Kami tidak Ketabok ada dia. kayak gitu bang. Ketabok Kalian dia. jelas-jelas ada istilahnya cabul. Buka ngapain pesundal di sana? Buka praktek gitu. Apain? Jeda lo, enak gue tabok balik lo ya. Emang enak debat kayak gitu. Lu coba menghujat, kebalik ketabok. Pokoknya lu menghujat. Bible itu menjadi kembalianmu. Dikembalikan oleh Bible. Hati-hati berbicara di sini ya. Oke. Al-Waqiah 35 ayat 36. Itu pesundal itu. Jawab dulu apa gunanya di surga itu. Jawab dulu. Ini jangan pindah topik. Apa gunanya pesundal di surga? Jawab dulu. Ketawa lu ya. Beda-beda. Ketawa nih ya. Apa gunanya Baca itu dulu, di Bang. surga? Apa gunanya PSDL itu di surga? Apa gunanya? Apa gunanya PSDL di surga? Apa gunanya? Misalnya ini bang. Gunanya apa? Jawab dulu. Ya misalnya kalau abang di surga gunanya apa? Coba dulu jawab. Ya Kata itu apa, nggak Bang? ada di surgaku. Pesundal di surgamu ada. Ya, kalian udah jelas-jelas jawab kok. Iya, apa gunanya pesundal di surga? Buat apa? Buat apa? Kalian buat apa? Emang nggak bisa berteman? Cak keruduk ilmu. Bang Juma. Sadar kalian loh bang. Kamu iri umat Islam ada bidadari, di agamamu nggak ada. Aku nggak iri. Aku Lalu setia orang kenapa? Batak nih, bos. Setia, Lalu setia. kenapa? Udah di Kristen aja satu aja istrinya. Oke. Kalau kalian bisa dua, tiga, empat, lima. Masa? Oke. Satu Allah istri. menciptakan Allah Oke, menciptakan satu Adam dan istri. Hawa. Kita ganti-gantian ya, Sedangkan Bung. Kita Muhammad- ganti-gantian Oh. ya. Boleh ya? Hmm. Anda kan anak-anak teos, ya kita diskusinya baik. Kalau di Islam itu jelas wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati adan wa ridwanum minallahi akbar dzalika humul
fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan begini di dalam Al-Qur'an, di ayat yang lain dikatakan bahwasanya laki-laki ataupun perempuan itu tidak akan dirugikan nanti di surga. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tidak ada yang dirugikan surga itu, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, sekarang permasalahannya. Oke. Gini, Bang. Tunggu. Tadi kan 7, dengar dulu. Kan abang udah bilang kayak gitu. Kok di surganya kok pilih gender gitu? Maksudnya? Laki-laki 7 pilih gender. Pilih kasih gender gitu. Pilih kasih gender. Misalnya. Jadi maksudnya Anda di surga itu nggak ada lagi laki-laki, nggak ada lagi perempuan? Kan gini, dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu, jawab aja dulu itu. Di surga Anda itu nggak ada laki, nggak ada perempuan? Ya ada. Ya Loh? pasti wajar. Kenapa bisa nggak ada? Jadi Anda di sana jadi apa? Bencong? Bencong. Sorry. Bang Juma, ya ampun. Jadi Anda jadi apa di sana? Dengar dulu. Anda jadi apa di sana? Dibilang laki-laki juga kagak, dibilang perempuan juga kagak. Berarti di tengah-tengah dong. Selamat malam. Apa kabar? Dengar dulu. Kabar baik. Dikasih. Jadi gimana? Anda gak jadi Kan itu perempuan, juga gak jadi laki-laki. Jadi Anda ini siksaan atau surga sih? Sementara sabar. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab saudara, semua orang Kristen itu akan menjadi mempelai wanita bagi Yesus. Jadi nggak enak. Ada kok itu. Ada dalilnya di kitabmu. Makanya ada dalil Bang. Gak ada dalil. Makanya sebelum menyerang itu, kalian yang berdalil. pertahananmu harus kuat. Gimana? Kalian yang berdalil, kami nggak ada dalil. Kalau saya bacakan gimana? Bacakan. Oke, baik. Di dalam Wahyu 19 nomor 6 sampai nomor 7 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deruh guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang menjadi pengantin anak domba di sana? Kristen, laki perempuan jadi mempelai wanita. Wahyu 19 nomor 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan yang menjadi mempelai anak domba. Siapa mempelai perempuan itu? Kristen. Siapa Kristen itu? Anda akan menjadi mempelai wanita di sana. Enggak, gimana Bang? Enggak masuk, dibacakan enggak masuk dia. Lah, karena kalian enggak ngimani, enggak masuk. Lah. Kok enggak mengimani gimana? Anda mengimani bidadari kan tidak. Sekarang saya tanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai anak domba. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang akan menjadi mempelai perempuannya Yesus? Jawablah. Jawab dulu. Siapa yang menjadi mempelai wanitanya Yesus nanti di surga?
2 Korintus 11 nomor 2 nomor 3. Sebab aku Kalau di cemburu. surga bang, kami Kristen itu nggak ada lagi perkawinan. Kalau Lah ini apa yang kamu dengar tadi itu apa? Gosok-gosokan. Ini kan kawin mawin. Nih yang kubacakan ini apa? Kawin mawin kan? Iya ada, kan? abang, Loh. ada loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ih, gimana ini anak ini? Lalu aku mendengar seperti surah himpunan. Nah, sudahlah, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, itu kan di dunia. Ini di surga, kucluk. Kuclu, itu di dunia. Emang Yesus pernah kawin? Emang Yesus pernah kawin di dunia? Enggak. Lah ini kenapa kamu katakan di dunia? Maksudnya gimana bang ini? Loh, yang disebut anak domba, jangan pura-pura bingung Anda. Makanya jangan pilih agama yang aneh-aneh kayak begini. Yang disebut anak domba, dengar. Yang disebut anak domba siapa? Tadi cuma nanya. Kalau mau nanya nanti ganti-gantian kan ku bilang. Iya, makanya kalau saudara kalau saudara jadi pemain bola, dengarkan. Kalau menjadi pemain bola, Anda harus siap diserang. Anda harus siap diserang. Kocak kamu, kocak. Malu ya? Bukan tadi kan Anda membawa tentang bidadari, sudah saya jawab. Wa man ya'mal minas saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Laki perempuan di dalam surga tidak dirugikan sedikit pun. Tidak ada yang zalim. Iya, di surga itu ada laki-laki, ada perempuan. Iya, pilih kasih gender. Nah sekarang kalau kamu di surga ngapain? 70 bidadari aku. Kalau Yesus menjanjikan 100 istri, gimana tuh? Matius 19, dengarkan. Matius 19 nomor 29. Udahlah. Yesus menjanjikan 100 istri. Kau nanti. Kenapa Anda tidak mau mendengarkan kebenaran dalam kitab saudara? Yesus menjanjikan 100 istri. Aku satu HP soalnya. Kalau 2 HP bisa. Makanya menjadi seorang Kristen itu harus cerdas. Katanya ada Roh Kudus. Ada Roh Kudusmu enggak? Ada Roh Kudusmu enggak? Ada enggak Roh Kudusmu? Roh Kudusmu udah tidur. Roh Kudusmu udah tidur. Kasih bangun lah. Itu dari surga. Dengar dulu ya. Tuhan Yesus itu dari surga. Udah jelas-jelas dari surga turun ke bumi. Kalau iblis dari mana? Kalau iblis dari mana? Kalau iblis dari mana? Surga apa? Kalau iblis dari mana? Kalau iblis dari mana? Gimana sih cara pola pikir orang kalian itu? Kenapa bicara sendiri kamu? Bawaan lahir. Kenapa kamu bicara sendiri? Kenapa kamu bicara sendiri? Kenapa? Kalian itu hanya karena dibawa agama kalian itu dibawa dari orang tua, bukan dipelajarin. Lah, kamu sendiri kutanya, Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Gak ada apa aku. Nah, itu buktinya kamu gak belajar. Bisa itu kamu abang dengan ayat-ayat. Iya, sumpah. Kalau ada HP aku lagi aku cari. Gak ada di soalnya. Katanya kamu belajar. Enggak. Katanya Kristen itu menjadi Kristen karena belajar. Udahlah bos. Kau catat aja dulu. Kau catat aja dulu. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Kenapa kamu menghujat kalau di kitabmu ada? Udahlah cabul. Loh, kenapa kamu mengatakan saya cabul? Ya cabul lah, 70 bidadari kok di surga. Lah, itu 100 istri gimana? Di surga kok di dunia. Di surga 100 istri gimana? Gak ada di 100 istri. Di surga. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Perkawinan. Kalau ada gimana? Gak ada. Kalau ada dalilnya? Gak ada perkawinan. Kalau ada dalilnya? Gak ada. Matius 19:29. Matius 19:29.
Kamu jangan membenci Islam. Kalau agamamu sendiri kamu tidak pelajari. Kau katakan cabul. Yang cabul Tuhannya di atas di tiang dengan telanjang itu siapa? Saya Yang- tidak pernah membenci Islam. Kawan-kawan Lah kamu saya. tadi mengatakan kami cabul. Kami cabul Ya, kalian gimana? pertama yang menghujat Kristen, jangan menghujat kalau mau debat kan. Saya menghujat Kristen apa? Apa yang kuhujat? Ada kawan itu si Perah Istighfar itu tadi menghujat dia sama si Johannes itu. Apa yang Makanya saya mau dikatakan? naik. Apa dia katakan tentang agamamu? Coba. Bukan dia, tapi dia menghujat. Loh, berarti Bukan, saya kamu nggak rekam fitnah. Kalau kamu Bukan, nggak bisa saya fitnah. membuktikan, berarti Nah. kamu fitnah. Apa tadi? Taruh. Aku lupa tadi apa dia ngomong. Tapi dihujat. Sering saya dengar hujat-hujat di sini. Siapa yang dihujat? Apa yang dihujat? Kalau mau. Bukankah kalian yang Kalau mau menghujat debat, Yesus? Jangan di sini ya. Bukankah kalian yang menghujat Yesus? Bukan. Kalian yang menghujat. Nah, Ada di- masalah di- apa di- Gurunda ini bocil sama gua Gurunda? Katanya dirimu menghujat. Bagian mananya ya, Dek? Tadi si Johannes kamu hujat. Iya, bagian mana? Bagian mana ngehujat tuh bagian mana? Johannes apa yang gua hujat? Kau ingat dulu. Coba, apa? Ditanya pipisnya lancar, itu menghujat. Ah, Terus lu bandingin sama bidadari, iya. ya. Oke, jadi gara-gara Ada waktu pipisnya panjang, lancar, iya. terus lu lari ke bidadari, bisa dong gua balikin ke sini. Bagi kami Islam adalah sebuah kemuliaan, gitu. Kita mengawini bidadari itu kemuliaan. Tapi buat lu kan itu kejijian ya. Ada itu hubungan manusia dengan bidadari ya. itu tapi buat lu itu sebuah kejijian ya. Ya nggak? Iyalah, bidadari kok Oke. dikawinin. Nah, sama seperti kami gitu. Kami juga jijik melihat surga yang isinya itu manusia mengawini Tuhannya. Itu kami jijik sekali. Tidak ada. Wahyu 19 nomor 9. Tadi sudah kutunjukkan loh itu. Tidak kawin itu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Kawin itu apa? Kawin Nah, itu itu kami apa? Anak domba. Kami gini Edo, kami nggak peduli kalian mau mencoba menyembunyikan dengan tafsiran apapun. Buat kami ada manusia mengawini Tuhannya, itu menjijikan buat kami. Jadi kita saling toleransi aja. Anak domba dengan anak domba berarti manusia sama manusia. Anak domba maksudnya manusia. Nah, ini yang lebih menjijikan lagi ini loh. Yang Tuhan kejijikan kalian mengkawini berubah menjadi binatang, lalu Otak. manusia. Ini bayangin ya, Yesus dikawini oleh orang-orang Eropa. Bayangin itu, menjijikan gak itu? Pina kok pina sih? Mengkawini Loh, orang-orang. perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba. Kawinan Yesus. Berarti ada pria-pria, ada misalnya Batistuta, ada Toti nanti mengawini Yesus gitu. Edo pun nanti akan mengawini Yesus. Gitu loh. Ada Toti. Lo Toti orang Eropa, orang Itali. Oh, Kristen. Kok Iya. naik ke Roma? Iya, karena orang Itali itu kan Kristen di sana kan, besarnya di sana dia. Iya Katolik itu beda. Aku Protestan. Ya kalau Protestan berarti Adolf Hitler. Nanti Adolf Hitler mengawini Yesus kayak gitu loh. Itu kan buat kami kejijian. Bisa kamu beramusis kayak gitu? Perkawinan anak Dalilnya domba. ada. Nah, itulah. Silakan Guru udah dilanjut. Kawin sama- Makanya kami saling mentoleransi aja. Kami Coba- saling mentoleransi aja. Coba Iya. kau pasang hidungmu mendengarkan ya. Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Iya. Siapa mempelai perempuan? Maksudnya itu. Siapa mempelai perempuan? Anak domba berarti manusia sama manusia. Anak domba itu masuknya Kristen. Nah, mempelai Yang perempuannya begitu- siapa? Apa? Mempelai perempuannya siapa? Tolo dia serius parah, anak domba Kristen dia bilang. Kami dong. Hah? Mempelai perempuannya siapa? Nggak masuk tabanya udah dibilangin. Siapa? Ya kami lah sama perempuan sama. Ya, berarti kalian juga kawin di surga. Kenapa kalian mengatakan tidak? Enggak lah. Lah ini apa? Ini apa? Di surga dibilang gitu. Aduh, kayak mana ya pikirmu?
Aduh, cuci dulu takmu. Aduh. Dengarkan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kan itu kan berarti manusia sama manusia. Di dunia Berarti kalian kawin juga di surga. bukan di surga. Kayak mananya aku bilang sama kamu ya. La haula wala quwata illa Kau billah. udah Dia memang ini dia buta ini Gurunda, buta kitab wahyu dia. bukan buta, soalnya nggak ada bibir di tanganku. Kalau ada aku Ya, lawan. terus kenapa kamu banyak bicara sementara kamu gak hafal dalilmu? Aku kan mau nanya kalian, bukan aku. Ayo kita berdebat. Tanya dong aku, bukan kan gitu. Ya, Aku kan mau nanya kalian. ini room lintas agama. Kalau Anda menyerang, Anda harus siap bertahan. Oh gitu. Nah, iya. Kan Ya, tujuanmu bertanya mengolok-olok kan? bukan mengolok-olok itu. Lalu Itu kan bertanya. Ini ada gambarnya tuh. itu gambarnya tuh. Oh, kawinnya belum terjadi, fotonya udah ada Gurunda. Dan itu di surga. Itu di surga tuh. Surga tuh. Itu Oh, di Yesus. awan-awan. Oh, awan-awan. Nah, Oh, ini Yesus nih kawin. Yesus Nggak ada sama Yesus. siapa nih kayaknya nih? udah jelas-jelas di Kristen itu nggak ada perkawinan. Aku bilang lah kalian sama kalian ya. Bagaimana jelas-jelas ini Gurunda yang Kristen lagi kalau di parah ini surga. otak. yang ini Gurunda, yang kekristenan agak bingung tuh begini loh. Mereka menyangka ketika manusia itu tidak kawin, maka itu berlaku juga untuk Tuhan mereka. Mulai Nggak nangis. begitu Ya, sebenarnya. Gitu, nggak begitu sebenarnya kawanku. Memang manusia sama manusianya nggak kawin, tapi Tuhan dikawini manusia itu terjadi. Kalau manusia sama manusianya nggak kawin, ya benar itu. Tidak ada. Itu di benar kok. Kristen, di surga perkawinan maupun sama Tuhannya nggak ada. Oh, ya udah ini dibaca dulu, dibaca dulu. Ini ya, Wahyu 5 nomor 6 dibaca dulu. Buka matamu. Ini penglihatan Yohanes. Penglihatan matamu. Yohanes ya. Lalu datanglah anak. Itu ayat 7 itu. Ya udah. Ya, langsung aja ke 7 kalau gitu ya. Lalu datanglah anak domba itu. Dan Ini A-nya gede, D-nya gede ya. Untuk Host menerima dibesarin, host. gulungan kitab menerima gulungan kitab. Host dibesarin. dari tangan dia, dianya D-nya gede yang duduk di atas tahta Dibesarin itu. dulu. Cuman kau yang lihat itu kayak gitu. Host dibesarin, host. Dibesarin. Host. Hosana. Surganya pesundal, gak ada di pesundal, gak ada lagi, udah jelas. Coy, gak ada perkawinan di Kristen. Iya, tetap kami jijik aja. Kami lebih Matius 21, Matius 21 31. dikawinin. Lebih dulu pesundal masuk surga daripada kamu. Nah, Gak tuh, ini jelas anak itu domba. ya. Anak Apa? domba. Ini anak domba menerima gulungan kitab ya. Ini anak Matius domba 21 hanya kamu baca. hanya gede, D-nya gede. Anak domba. Udah pasti Yesus, bre ini. Ini Ini Yesus. coba dulu. Bikin dulu. Nyobain Yesus. Yang jelas dulu biar ku baca. Ini loh. Lalu datanglah anak Lalu domba bentar, itu. Aku yang baca. Nah, iya. Lalu datanglah anak domba. Oke. Lalu anak datanglah domba berarti manusia. Kami. Pengikut Loh, Kristus. dari mana Kristen anak domba? Kau itu Domba anak itu. guguk. Hei, yang disebut anak domba itu Bani Israel. Enak kali kau ngaku anak domba. Yesus itu masuknya itu ke gembala. Makanya kalian Iya, dia gembala bagi Bani Israel. Sejak kapan Iya. kau jadi Israel? Sejak kapan? Kau Israel dari mana? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sejak kapan kau jadi umat Israel? Sejak kapan kau orang Arab? Kenapa larinya ke saya? Kau yang mengaku Kenapa domba. larinya ke saya? Aku tidak mengaku domba. Yang domba itu Bani Israel lah. Kamu ngaku domba. Kau masuk gak itu? Artinya domba, anak domba itu. Anak Tahu, domba itu adalah Yesus. Gembala. Hei, Yohanes 1 Anak nomor domba. 29. Inilah anak domba Yesus Kristus. Nah, Diutus. Yeay. Yesus enggak itu masuk disebut kau. anak domba. Maksud kau. Yohanes Ya Allah. 1:29. Yesus itu adalah anak domba. anak domba orang Kristen. Sekarang gini aja lah. Lucu kali ya pokoknya. Lu kok lucu Lu pula. kok bodoh banget tuh Soar Biblos. Yang lucu Bodoh banget, itu serius. kamu.
Kamu Kalian bukan nggak Bani ngerti Israel. Dengarkan. Yeremia Kalian nggak 50:17 Kok ganti yang apa ya? disebut domba Udah itu nggak Bani ngerti, Israel. malah. Leh, yang paham Bible saya bukan kamu. Aduh, kocak. Aduh apa? Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Nggak Oke? paham kau itu. Nggak paham pula. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yesus mengaku di dalam Matius 15:24, Aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sejak kapan Kristen yang non-Yahudi ini jadi domba? Pikirnya nggak sampai-sampai kok, cocok. Ih, Anak domba itu biar ku jelasin ya. Apa? Anak domba itu mm-mm. ya kami pengikut Kristus. Dari mana kau mengatakan dirimu kami itu domba? Aduh. Emang kau Bani Israel? Hei, Bani kamu dari Israel. suku apa? Kamu dari suku apa? Iya memang orang Batak dari Israel kok. Pingin muntahin mukamu. Batak dari Israel. Nggak malu dasar dikala. Batak Israel. Kalian Kau kalau didengar orang Yahudi kau diludahi muka kau. Oh, Batak Israel. Dari istri yang keberapanya Yakub. Yakub poligami 4 istrinya. 12 anaknya dari hasil 4 istri. Kamu dari keturunan yang mana lagi? Dasar kucluk, penipu, serigala berbulu domba. Ya. Batak adalah orang Israel. Aduh, mana? Israel apa? Hah? cabul. Ya, mulutmu, Tuhanmu cabul nggak pakai Emang cabul nggak kau pakai lihat? apa di atas tiang salib? Nggak ada cabul. Tuhanmu mana ada pakai celana di Ada, tiang ada. salib? Tuhan lu, Bre. Tuhanmu Tuhan kau lihat? Tuhanmu nggak pakai celana di tiang salib, kau nggak malu? Nggak malu lah ngapain? Ya, berarti kamu yang cabul. Orang jelas-jelas telanjang kok dibilang nggak malu. Parah ini. Nggak ada di situ telanjang. Masih pakai. Waduh. Aduh. Fotonya gua ada nih. Fotonya mau ditunjukkan fotonya mau? Mau. Itu foto. Emang Itu ada baca. foto. Itu baca. Berarti Tuhan kau itu bisa direkayasa. Iya bisa direkayasa itu foto. Gambarnya aja aku nggak percaya. Itu kan cuma lukisan. Ya itulah deritamu. Jadi Tuhanmu itu ketika dia melepaskan kain lenan, bajunya dirobek-robek, caranya dirobek-robek, dia pakai apa rupanya? Sempak. Ya kayak gitu. Misalnya kan itu masih ada. Sekarang kau coba gambarkan Tuhanmu. Bajunya diambil, celananya diambil, dibuang, dirobek-robek, direbutkan, terus dia pakai apa? Pakai rok. Oh, ini Kan, ada juga. aduh kayak mana sih abang ini? Pakai celana renang. Hah? Kalian itu Tuhan nggak. Kamu jangan nggak ada. sebut cabul, dengarkan, kamu jangan sebut cabul. Karena Tuhanmu itu Dewa Zeus datang masuk ke perutnya wanita, keluar robek perawannya wanita. Untuk apa dia lakukan kayak gitu coba? Waduh, pedas. Untuk apa? Maria itu tanpa suami, harusnya selaput darahnya untuk suaminya. Ini ada Tuhan masuk ke dalam, robek-robek selaput darah dari dalam. Untuk apa cabul gitu Tuhanmu? Untuk apa? Apa untungnya merobek perawan? Apa untungnya Tuhanmu merobek perawannya Maria? Apa untungnya? Udah Karena gitu di mimi Maria cucu. suci Mimi cucu. Tuhan kok cabul kali kayak gitu. Kalian ya Pedas. Nah, itu dari Pedas, kau sebut pedas. lagi cabul. Kau sebut lagi cabul mulut kau. Tuhan kau yang cabul. mulut kau. Ngapain dia mimi cucu? Ngapain? Nyu. Aduh. Ngapain ada Tuhan mimi cucu? Perempuannya sama siapa coy? Sama kau juga? Kamu kutanya, kamu sebut cabul dari Aku tanya tadi. juga. Aku Ka- tanya juga. Sama Kamu kau. dari tadi menyebut cabul. Aku cabulin Tuhanmu dia. cabul, mecahin perawan dan mimi cucu. Kamu sadar? Udahlah boy. Ya boy. Dia Giliran lebih kau tahu ketabok. boy. Udahlah boy. Kau belum tahu kau lawan siapa? Hah? Kau juga nggak tahu kau lawan siapa? Kau siapa? Kau Kau guguk. siapa? Kau guguk. Kau gugup. Mana dalilnya Arab guguk mana? Mana dalilnya agama Islam guguk mana? Kalau Kristen dalilnya guguk ada. Aduh, Malu. Lucu. Gak pernah Lucu. aku malu coy. Iya, Lain. namanya orang gila mana ada malunya. Kau juga orang gilanya kau Ya, sebenarnya. kalau saya gila saya nyembah Tuhan yang netek. Nyu.
Kalau saya gila. Buka kamera aku netek mau. Batu. Aku pakai dot mau. Aku main kamera. Yesus lu disalib bugil, Bre. Yesus lu disalib bugil. Parah. Itu aja udah memalukan, apalagi Jangan lu kau gitu mencabut penyembahnya. di sini. Jadi Kau gini. bicara. Kau mau naik di sini, kau baik-baik lah Ada. bicara. Kau sopan-sopan lah bicara. Kau yang nggak sopan tadi pertama kau. Netek kau bilang kan. Ini lama-lama aku gigit juga telinga kau. Kau yang ngatakan cabul dari awal. Cabul katamu gitu. Cabul. Jadi ku bilang Kau yang Tuhanmu kegigit yang kan. cabul. Ngapain Tuhan pecahkan perawan? Ku tanya dulu kau. Kenapa Maksud Tuhanmu sendiri pecahin itu. perawan? Kenapa Tuhanmu harus pecahin perawan? Kenapa? Karena suci Maria. Apa untungnya? Apa untungnya Tuhanmu mecahin perawan? Darah suci Maria. Karena darah suci Maria. Jadi gini. Kenapa nggak turun aja ke Ini, muka bumi Allah kayak kalian di Adam mana? langsung berkumis? Allah kalian ada tempat nggak? Kenapa Tuhanmu Allah nggak kalian jatuh ada ke tempat langit nggak? aja Aku langsung nanya balik berkumis? sama kau. Ku tanya samamu, kenapa harus pecahin perawan? Kenapa nggak jatuh aja Tanya ke langit gimana? langsung berkumis? Kenapa harus keliling Mekah? Aku adalah Tuhan yang jatuh dari langit langsung berjenggot dan berkumis. Ini perasaan- Ngapain dia pecahin Bukan perawan ini. dulu? Ngapain usil Ini masa- kali? Ngapain? Dengar. Woi, kau umur berapa sih? Kok kayak anak kecil kau? Ya memang aku masih kecil. Aku baru 12 tahun. Pantasan kok. Iya loh, Hebat iya itu, dong, ganti iya gantian loh, kita. iya loh. Aku tanya samamu, kenapa Tuhan harus pecahin perawan? Apa nggak Karena bisa darah turun suci. aja langsung ke langit? Suci Maria itu. Langsung turun dari langit pakai kereta api dengan kumis dan jenggot. Ngapain harus pecahin perawan wanita? Usil kali dia. Udah dibilang darah suci. Darah suci apa pula darah suci? Emang Tuhan punya darah? Darah suci maksudnya. Hah? Oh, perawan. Iya, Perawan kenapa suci. harus ambil pecahkan perawan? Usir kali Tuhanmu. Pecahkan perawan. Lah, Kalian emang yang Maria bisa nggak pecahkan pecah perawan. perawannya? Pada saat Kalian Tuhanmu yang ingin pecahkan keluar, perawan nanti, Maria pecahin perawannya Iya, itu. iya, iya. Ngeden dulu. Anda dapat diskon nanti, tenang aja. Anda dapat diskon surga nanti 72 miliar. Tenang aja. Gerbek. Iya, kau dapat. Kalau ke surga nanti mecahin perawan, kau tenang aja. Mama netek, mama. Terus mamanya bilang gini, Hebat kurasinya, ya. neteklah anakku, jangan lupa kalau jadi besar jadi Tuhan ya nak. Kan gitu Tuhanmu kan? Ini Benar nggak? Dia apa gimana sih ini? Makanya hati-hati kamu. Kamu yang memulai ngau ngatain cabul. Kau yang duluan, udah Aku ngapain? Aku kasih kamu data. Netek kau bilang tadi. Ya itu setelah kau mengatakan cabul, tuyul. Kau mau hanya bisa nampar orang, kau dicubit sedikit nangis. Masih mau kau datang besok? Kita Mana ada- debat mana yang ada? sehat aja, Bang. Iya sehat. Ini sehat sekali loh. Sehat Itu kali namanya. pun Tuhanmu Dengar dulu. datang Baik-baik. sebagai Dengar manusia. sini. Dia Harus usil. Ngapain dulu, dia Bang. pecahin perawan? Satu-satu kita ngomong. Abang Ya dulu silakan. ngomong, Nah, Bang. dewasanya kau, pinternya kau sekarang. Silakan. Gini. Jangan lagi kau ngomong-ngomong cabul-cabul kayak gitu ya. Gak ada aku ngomong. Kau yang duluan. Kau ngomong Itu kan. Itulah. Dengar dulu. Apa yang mau ku dengarkan darimu? Curhatlah, cepat. Kalau mau debat itu, yang sehat lah. Pandainya kamu bicara. Ganti-gantian kita. Pandainya sekarang dia Udah ngomong nanya, tadi. Abang nanya lagi. Tadi Gantian dia dong. datang hujat-hujat bidadari. Aduh, Apa aku segala kan cuma nanya macam. tadi. Kok kamu kan kita kan saling nanya ini. Kayak mana? Ini kan debat lintas agama. Agama cabul Abang katanya bilang tadi kan tadi dibilang. kayak gitu. Nah sekarang kamu bertanya. Habis itu saya tanya. Silakan. Enggak, ini udah jam 1 nih. Aku besok. Yeay, nggak mau ditanya. Dasar lu. Enggak, sekali lagi. Aku sering nontonin, nanti aku naik nanti ya. Ya, kamu DM aku lah, DM aku, Oh, Bang oke, Suma. oke. Ini nomor HP ku, kita japri-japrian. Nah, kamu belajar Bible ke aku, gitu loh maksudnya. Oke. Oke ya, salam damai, peace, Oke. peace.
Apa? Peace, damai kita. Damai. Ya gitu dong. Yang penting- Jangan lupa sekolah, tidurlah besok pergi sekolah. Aku nggak sekolah lagi, kau yang sekolah. Jangan kau suka sekolahkan orang. Oh, kau lah yang sekolah. Jangan kayak gitu kau. Kalau mau debat itu bang, Eh, yang apa? Jangan kayak anak kecil lagi kita ini. Ya sumpah. Diketawain saya menghadapi sesuai dengan pola yang datang. Kalau serigalanya buas, aku juga buas. Kalau serigala yang datang jina, aku juga jina. Tergantungnya serigalanya. Berarti masih karakter anak kecil. Misalnya datang semut, kayak harimau dia nggak sih? Enggak ada semut yang datang pasti serigala. Jina atau buas itu aja pun. Udahlah. Abang sesuaikan lah. Eh, apa Kalau itu? debat. Tapi jangan kayak anak kecil. Kayak gini kita biar ditertawakan orang ini. Giliran kayak gitu jangan kayak anak kecil. Tadi dia kayak anak kecil ngina-hina Ya, terus gara-gara apa, bidadari Bang? di surga ada kawin. Udahlah, kita peace ya, kita Udahlah, kenal. Boy. Yang Kenalkan penting gara-gara nama kau saya yang Bang udah Suma. bilang tadi. Nama saya Bang Suma, umur 17 tahun, tinggal di Makassar. Salam kenal ya. Oke, salam kenal. Yang penting jangan kayak anak kecil lah bang ya, sekali lagi ya. Udah dah bang, Iya. kalau mau nikah nanti jangan kayak anak kecil, gitu aja. Iya. Oke, salam semuanya. Oke, salam. Ya, Hati-hati di satu. jalan. Hati-hati, sendalnya lepas tuh. Ambil sendalnya. Sendal. Iya. Itu. Sarungnya jatuh. Sarungmu jatuh, benerin sarungmu. Wis. Apa-apaan sih? Datang-datang pergi lepasin sarung. Behelmu, ketinggalan itu. Behel gigimu nyangkut di tiang. Aduh, ketinggalan. Ya udahlah bang ya. Chat-chat lah bang. Udah. Hmm. Oke, thank you. Thank you. Hati-hati di jalan. Iya. Hati-hati. Begitu bekah. Ini hostnya dapat dari mana anak kecil itu? Aduh, parah juga. Ini host ini. Host ini yang harus ditatar dulu hostnya ini, asal-asal naikin orang. Dibilangnya aku cabul. Islam agama cabul kata dia tadi. Aduh, parah. Aduh, gimana ini? Hanya anak Tuhannya yang cabul, muda? Nah, itu yang kudu- mengadakan prot-prot di tempat umum. itulah tadi yang aku dapat. Allahu Akbar. Mana yang lainnya ini, woi? Bangun, kerja, woi, bangun. Tadi aku kan live-nya udah kututup tuh. Baring-baringnya aku tengok-tengok ya kan. Waduh, ada yang berisi nih naik. Gue bilang lah, live kan. Ada yang berilmu ini. Bahasa apa tadi itu dia? Bidadari entah apa. Ya, ku live kan lah ini. Orang sudah pada tidur, netizen bangun lagi semuanya. Ternyata yang datang, waduh, penjual apa ini ya? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru bangun Gurunda. Baru datang ya Gurunda. Loh, apa nggak salah itu? Oh saya yang berarti baru bangun. Masya Allah. Aduh, parah. Kita dibiarin tadi ribut sama bocah, nggak dibuatkan teh. Mana sih? Apalagi hostnya udah mimpi dia itu. Dan dengerin aja di bawah senyum-senyum sendiri. Aduh, maafkan aku terlalu jujur. Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja turun, langsung dewasa gitu? Apa dia gunanya jadi bayi toh? Jadi anak-anak juga ndak diceritakan kayak mana waktu dia usia sekian sampai sekian. Langsung aja dewasa turun dari langit. Habis itu turun dari langit dengan suara yang lantang, kedengaran sampai seluruh bumi. Akulah pencipta langit dan bumi. Namaku Gatot Kaca. Dan gitulah. Orang lebih percaya ya kan? Orang lebih percaya.
Jadi bayi kayak gitu untuk apa? Niru-niru cerita-cerita pewayangan. Bayi Zeus, Atis. Ya mending pewayangan, misalnya Dewa Ismaya kan, dia nujul ke dunia jadi Semar. Ismaya udah nggak ada lagi di langit, nggak ada lagi di kayangan. Wisnu nujul jadi Krishna, di kayangan nggak ada Wisnu lagi. Ini ndak, katanya udah jadi manusia, masih ada di surga Tuhan gitu. Lebih baik konsep cerita pewayangan daripada jalan Kristen. Iya. Hostnya tidur ya? Tidur mungkin, Hostnya diturunkan aja kalau dia tidur. Yuk kita rungkatkan yuk, netizen. Tuh ada yang minta naik banyak. Tuh, netizen. Kalau hostnya nggak bangun, kita rungkatin. Ada Urion naik katanya. Udin parkir naik lagi. Naik. Simon angkir. Host. Bangun host. Ini hostnya ini kurang nete ini hostnya ini. Bang Zuma kalau debat kalau diskusi kuat ya Bang Zuma ya. Kuat. Maksudnya sambil tiduran atau sambil duduk gini Bang Zuma? Ini baring-baring. Mana kuat lagi tidur duduk jam segini. Iya. Sudah 2:30. Ini enggak di gunung, tumben. Enggak, akhi. Insya Allah hari Sabtu baru ke atas lagi. Ini hari apa? Senin. Oh, Senin ya. Oh, udah pulang berarti, udah pulang dari gunung. Iya, insya Allah. Hostnya udah tidur, nggak bisa naikin orang. Ses saja Ki. Ada orang Makassar di. Silakan Ustaz Zuki. Silakan apa? Hostnya udah tidur, nggak bisa naikin orang. Silakan Nenen. Oke, pamit ya. Mau kemana? Akhi di sini Yo, aja. katanya silakan Bang Hadi Nenen. monitor. Bunda Rahma. Dinda Nathan. Bang Suma. Alhamdulillah, saya masih nyimak. Nah, kok diem aja, ngomong lah. Nyimak juga rupanya. Nggak ada oten. Tadi itu apa? Ya kan ada ini sama gurunda kan, bantai. Hampir kerobek mulutnya tadi. Sedikit lagi. Aduh. Nah, ada yang salam Guru Sugi dari Sumatera Barat. Masya Allah, salam kembali Bang. Cukup lu. Aku tutup live-nya deh. Benar-benar ketiduran nih. Hostnya Udah ketiduran nggak ini. ada, ngapain di live kan? Ya, teman-teman makasih ya sudah menyaksikan tadi huru hara sejenak. Maafkan daku yang harus begitu jujur mengakui ketika agamaku dihujat, ya aku nggak bisa diam. Ketika Islam dihujat pasti aku terbangun dari tidur panjang untuk mengatakan tidak pada penghujat. Oke, maafkan aku yang terlalu jujur mengakui kalau dia telah merobek selaput darah seorang wanita perawan dengan isem. Padahal dia maha kuasa, mampu melakukan apa saja tanpa harus merugikan seorang wanita yang tidak bersalah, sehingga dia harus menanggung rasa malu dihujat orang yang ada bersama dengan dia
dihujat di kampungnya, dihujat di tempat beliau, dikatakan sebagai pesina. Setelah itu anak yang dikandungnya harus menjadi sembahannya, dan setelahnya sembahannya pun mencabut nyawanya, mencabut nyawa orang yang telah melahirkan dirinya dan orang yang telah dibuat menjadi wanita yang tidak perawan lagi. Oke, dan mengganggu kondisi dan situasi pertunangan beliau dengan seorang laki-laki. Hampir saja dicerai sama petunangannya karena dia mengandung. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya sampai jam segini. Anda masih kuat, tetapi kita sudah ngantuk. Hostnya juga sudah mulai bermimpi di Pulau Kapok, meninggalkan kita semua yang ada di sini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas semuanya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Salam tauhid. Amin. Salam satu Tuhan. Amin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.